Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Jana dari mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempraktikkan teknik keterampilan dasar konseling mengenai goal setting skill. Goal setting skill merupakan penetapan target atau tujuan seseorang secara sadar, yang dimana seseorang tersebut ingin memperolehnya atau ingin mencapainya. Oke, di dalam goal setting skill ini terdapat 3 kategori tujuan klien, yang dimana yang pertama itu merupakan klien yang menyatakan tujuannya dengan kalimat positif. Yang kedua yaitu klien menyatakan tujuannya dengan kalimat negatif, dan yang ketiga yaitu klien yang menyatakan tujuannya ingin orang lain yang berubah. Oke, baik teman-teman, bagaimana sih video praktik goal setting skill ini? Yuk kita simak video berikut. Benarkah dengan saudari Rima? Iya, Rima. Oke, baik. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Oh ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ainur Jana, saya mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Mengenai identitas saya, apakah ada yang ingin diperjelas kembali atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baik. Untuk sesi konseling kita hari ini, apa nih yang ingin kita selesaikan? Yang diselesaikan adalah sulitnya dalam mengambil suatu keputusan. Jadi saat ini Rima itu sedang kesulitan dalam membuat keputusan yang cocok dan yang tepat untuk diri Rima sendiri ya? Iya. Oke, baik. Mengenai hal itu, apa tujuan atau harapan yang akan terjadi pada diri Rima? Tujuannya sih saya harap kedepannya saya bisa lebih nyaman lagi, saya bisa mengambil keputusan dengan tepat, dengan efektif, dan membuat diri saya itu menjadi kayak lebih tenang dan lebih nyaman lagi buat kedepannya. Jadi harapan Anda itu Anda ingin lebih nyaman, bahagia, dan tidak gelisah lagi ketika menetapkan sebuah tujuan ya. Iya. Kalau boleh saya tahu, bahagia dan nyaman yang kamu itu harus seperti apa gitu? Kamu merasa nyaman dan bahagia? Jadi membuat rasa nyaman tuh ketika kita lagi ada suatu hal, mungkinnya kan suatu hal kayak pekerjaan atau inilah itulah, jadi kita tuh bisa merasa tidak terbebani lah dengan suatu keputusan yang akan kita ambil gitu, membuat kita lebih rileks lagi gitu. Oh iya, jadi nyamannya Rima itu ketika Rima tidak merasa terbebani dengan hal-hal itu ya. Iya. Apakah ada hal yang lain yang bisa membuat Rima nyaman dan juga bahagia? Hal yang lain saya rasa sudah cukup seperti itu. Oh, sudah cukup. Oke, baik. Lalu ketika rasa sulit dalam membuat keputusan itu hilang, atau mungkin rasa gelisah dalam menentukan keputusan itu sudah hilang, lalu apa yang akan nantinya terjadi pada diri Rima? Otomatis sih kalau kita lihat ke depannya nanti mungkin saya akan lebih cepat, lebih tenang dalam mengambil keputusan, saya juga akan lebih tenang dalam melakukan aktivitas, saya tidak akan merasa terbebani, saya juga akan merasa lebih bersemangat lagi gitu, karena tidak ada pikiran yang dalam diri saya gitu, jadi saya tidak terbebani gitu. Oh iya, baik. Jadi setelah rasa gelisah itu hilang, akan berdampak kepada aktivitas Rima sehari-hari, yaitu sehari-harinya akan lebih bersemangat, akan lebih nyaman juga ya, dan rasa beban-beban itu akan hilang gitu, dan dapat memudahkan Rima dalam membuat keputusan ya. Oke, baik. Untuk sesi konseling kita hari ini, apa nih yang akan kita selesaikan? Overthinking. Saya merasa hari-hari saya atau kadang malam saya merasakan pikiran-pikiran negatif nanti di masa depan. Iya, jadi saat ini Anda sedang merasakan overthinking mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depannya. Yes. Untuk itu apa nih tujuan ataupun harapan Anda mengenai hal ini? Tujuan dan harapan saya ingin tidak berpikiran, tidak merasakan apa yang saya khawatirkan saat ini nanti di masa depan.
saya ingin merasa ya udah biasa aja gitu, tidak merasakan hal seperti itu. Ya, jadi Anda saat ini ingin menghilangkan rasa kecemasan itu ya. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, kekhawatiran atau kecemasan kamu akan masa depan itu seperti apa? Ada salah satu keluarga saya yang membuat saya menjadi takut seperti ini, cemas akan masa depan. Karena ada pepatah yang mengatakan buah tidak jatuh dari pohonnya. Nah, nanti saya takut, saya berpikir kayak gini, nanti di masa depan saya akan seperti itu atau tidak gitu. Secara dia itu bukan keluarga jauh, dia keluarga dekat gitu. Saya takut nanti di masa depan cucu atau anak saya merasakan hal apa yang saya rasakan sekarang gitu. Melihat dari perilakunya sama sikapnya terhadap anak dan cucunya, merasa kok takut ya nanti di masa depan kalau saya seperti itu gitu. Saya takut kalau nanti anak cucu saya mengalami hal apa yang saya rasakan sekarang gitu. Iya, baik. Jadi saat ini Anda sedang merasakan takut hal-hal tersebut terjadi pada diri Desi sendiri ya. Untuk itu, apakah Desi sudah menemukan atau mungkin bagaimana cara Desi untuk menghilangkan rasa pikiran negatif itu? Untuk saat ini belum ada gitu, karena jujur setiap malam juga hampir selalu merasa takut gitu untuk hal itu terjadi, selalu terpikirkan. Jadi sampai saat ini Desi masih terpikirkan hal-hal negatif itu ya. Untuk itu, jika rasa atau pikiran negatif itu hilang dalam diri Desi, maka apa yang akan atau apa yang Desi rasakan setelahnya? Mungkin jika hal itu sudah hilang, saya akan merasa yang lebih nyaman juga. Saya tidak akan merasakan memikirkan hal-hal itu. Saya tidak akan merasakan takut lagi, cemas lagi akan masa depan gitu. Akan merasa nyaman menjalani hari-hari juga. Iya, jadi ketika tujuan itu sudah tercapai atau mungkin rasa atau pemikiran overthinking itu sudah hilang dalam diri Desi, maka akan berdampak pada keseharian Desi juga ya. Aktivitasnya akan semakin lancar, nyaman, akan lebih juga bahagia dan hidup tanpa beban atau sebuah tekanan ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, untuk sesi konseling kita hari ini apa nih yang akan kita selesaikan? Saya ingin merasa lebih dihargai. Iya, jadi Anda ingin bisa lebih dihargai ya. Ya. Untuk jelasnya, dihargai dalam hal apa? Dihargai dalam kehidupan saya, karena saya itu sering dijauhi oleh teman-teman saya. Iya, baik. Jadi saat ini Anda merasa dijauhi oleh teman-temannya ya? Ya. Jadi tujuan atau harapan Anda itu ingin lebih dihargai oleh orang lain? Iya, betul. Dan ketika orang lain sudah menghargai Anda, lalu apa yang akan Anda rasakan setelahnya? Ya, akan saya rasakan pasti saya akan merasa lebih nyaman, tenang tentunya. Iya, baik. Untuk itu, nyaman yang Anda rasakan itu nyaman seperti apa? Nyaman karena berasa dihargai dan teman-teman juga ikut bersama saya gitu. Maksudnya dia tidak menghindari saya lagi, dia tidak menjauhi saya lagi gitu. Iya, jadi setelah Anda itu merasa dihargai karena teman-teman Anda bisa menerima Anda ya. Iya. Bisa misalkan dalam kegiatan apapun dia mengajaknya. Iya. Gitu. Oke, baik. Untuk hal itu, lalu ketika orang lain sudah memberikan hal yang positif terhadap diri Anda, apa yang Anda harapkan mengenai orang-orang tersebut? Saya harapkan mereka bisa mengajak saya ikut dalam segala hal apapun, dalam lingkungannya, terutama dalam lingkungan sisi kehidupannya, masyarakat juga terutama. Iya. Jadi harapan Anda mereka bisa mengajak Anda untuk berkontribusi ya, di baik dalam lingkungan masyarakat, dalam pertemanan atau berkeluarga ya. Oke, baik. Setelah orang lain memperlakukan Anda seperti itu, apa yang akan Anda rasakan? Tentunya saya merasa bahagia. Iya, tentunya Anda merasa bahagia ya. Oke, jadi setelah Anda mencapai tujuannya, setelah Anda dihargai oleh orang lain, Anda akan merasakan lebih bahagia lagi ya. Oke, baik, terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya.
Oke, baik teman-teman sudah menyaksikan bagaimana sih goal setting skill itu. Mungkin dicukupkan video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.